buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Krisinta. Saya merupakan dosen S1 Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap, yaitu Big Data dan Analitik, yang diberi bobot 4 SKS, yang merupakan mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester 6 Program Studi Teknologi Informasi. Mata kuliah ini membahas konsep dan praktik pengolahan serta analisis data skala besar menggunakan Python. Cakupan materi meliputi pengenalan Big Data dan ekosistemnya, kemudian pembersihan, pemrosesan data, analisis statistik dan visualisasi, serta penerapan machine learning untuk klasifikasi dan clustering. Mahasiswa juga mempelajari analisis teks, pemrosesan data streaming, integrasi cloud, serta pembuatan dashboard interaktif. Di akhir perkuliahan, mahasiswa mengerjakan proyek analitik sebagai studi kasus. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Big Data. Yang kedua, mampu mengimplementasikan teknik pemrosesan dan pembersihan data. Yang ketiga, mampu melakukan analisis statistik deskriptif serta visualisasinya. Yang keempat, mampu menerapkan algoritma machine learning. Yang kelima, mampu melakukan analisis teks dan analisis sentimen. Yang keenam, mampu mengintegrasikan Big Data dengan layanan cloud. Yang terakhir, mampu merancang dan mengimplementasikan solusi analitik Big Data. Adapun materi pembelajaran, diantaranya pengenalan Big Data dan Python untuk analitik. Yang kedua, pemrosesan dan pembersihan data skala besar. Yang ketiga, analisis statistik dan visualisasi data. Yang keempat, machine learning untuk Big Data. Yang kelima, analisis teks dan data streaming. Yang keenam, integrasi cloud dan dashboard interaktif. Yang ketujuh, studi kasus dan evaluasi proyek analitik. Sistem penilaian mata kuliah terdiri dari yang pertama tugas, komposisi penilaiannya 15%, kuis 10%, partisipasi dan kepribadian 15%, UTS dan UAS 30% masing-masing. Dalam pertemuan 1, saya melakukan perkenalan, kemudian diskusi, motivasi, dan membahas kontrak perkuliahan, serta menyampaikan modul perkuliahan agar mengetahui gambaran perkuliahannya. Adapun metode pembelajarannya itu merupakan DIA yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan suatu strategi penyampaian pembelajaran yang orientasinya adalah tujuan pembelajaran ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, interaction adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Dan yang terakhir, assessment, di mana ini merupakan upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa di kelas atau program studi dibandingkan terhadap tujuan dan capaian pembelajaran tertentu. Adapun pembuatan video ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah ini secara tatap muka di dalam kelas. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Jadi hari ini kita mata kuliah Data dan Analisis. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis data. Oke. Jadi untuk analisis data teks ini, seperti yang kalian semua sudah ketahui ya, kita selalu berhadapan dengan yang namanya data teks. Jadi yang biasa kalian temui itu data apa saja selain data teks? Yang
sudah kalian pelajari? Data numerik. Data numerik itu contohnya apa? Data numerik tinggi badan, ya kan? Kemudian berat badan, terus jumlah pendapatan, gitu ya. Nah itu data numerik. Nah ada juga yang disebut dengan data kategori. Pernah dengar? Pernah ya. Jadi contohnya apa data kategori itu? Apa contohnya? Kalau numerik kan tinggi badan, berat badan. Kalau kategori apa? Jenis kelamin. Kenapa dikatakan kategori jenis kelamin? Perbedaan antara apa? Iya, laki-laki dan perempuan. Ada kategori di dalamnya. Nah, terus yang mau kita bahas hari ini yaitu data teks. Apa sih bedanya dengan data kategori? Kan kategori itu kan juga termasuk teks ya di dalamnya atau karakter. Nah, yang mau kita bahas di sini tahu nggak sih apa itu data teks? Pernah dengar sebelumnya? Pernah? Yang kalian dengar sebelumnya yang bagaimana nih data teks ini? Jadi kalau jenis kelamin tadi kan terdiri dari kategori ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau teks itu adalah bisa berupa kata, kalimat, dan paragraf ataupun dalam dokumen yang berisi laporan. Itu namanya data teks. Jadi isi di dalamnya itu ada kata, ada tanda baca, terus ada apa lagi? Ada angka juga di dalamnya. Gitu. Jadi dia bisa gabungan dari numerik dan kategori karena isi di dalamnya ada numerik, ada juga kategori ataupun karakter, begitu ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih cara kita menganalisis yang namanya data teks tadi yang berupa kata, kalimat ataupun paragraf, gitu ya. Nah, jadi definisi umum dari analisis teks ini adalah yaitu proses mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi bermakna. Menjadi bermakna ya. Artinya bermakna itu apa? Memiliki arti. Artinya itu bisa berupa apa? Yaitu pengetahuan, informasi, gitu ya. Nah, contohnya apa saja analisis teks ini? Yaitu analisis ulasan produk, kemudian opini publik. Opini publik ini penting untuk dianalisis untuk apa? Yaitu kalau di dalam pemerintahan untuk memperbaiki atau memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah, begitu. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contoh penelitian yang sudah dilakukan untuk ulasan produk dan juga opini publik. Ya, kalau untuk deteksi spam itu biasa dilakukan pada email, kan banyak sekali ya email itu masuk, tapi kadang email tersebut itu spam. Gitu. Nah, jadi bagaimana ini bisa digunakan untuk perusahaan ya. Bagaimana untuk memfilter spam supaya ada beberapa informasi kan biasanya bertukar ya. Suatu perusahaan itu kan punya anak cabang nih. Nah, anak cabang itu memberikan informasi ataupun database-nya melalui email. Ya kan? Kan jarak jauh. Nah, jadi bagaimana email di suatu perusahaan itu bisa memfilter email yang dari anak perusahaan maupun email yang merupakan spam, begitu ya. Itu biasa digunakan untuk itu. Nah, proses dari analisis teks ini dimulai dari apa? Pemrosesan. Apa itu pemrosesan? Preprocessing-nya. Pernah dengar pemrosesan? Sudah belajar data mining ya? Sudah. Dengan siapa? Ya. Apa itu pemrosesan? Pemrosesan apa itu? Mempersiapkan data untuk dianalisis. Jadi datanya itu sudah sesuai dengan struktur yang kita inginkan ataupun struktur yang dibutuhkan oleh algoritma. Ya, jadi di dalam analisis teks juga sama.
Jadi kan awalnya data kita misalkan kalimat. Ya, jadi kita harus mempersiapkan kalimat tersebut untuk siap sedia kita terapkan algoritmanya. Jadi bukan langsung kita masukkan teks awal tadi ke dalam algoritma, tidak. Jadi kita harus persiapkan dulu, begitu ya. Nanti akan kita bahas apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam pre-processing. Baru setelah itu ekstraksi fitur. Artinya di dalam ekstraksi ini apakah dibutuhkan teks tersebut diubah menjadi numerik dan kemudian terakhir untuk dianalisis. Dianalisis disinilah yang akan diterapkan algoritma-algoritma tertentu. Kalian tahu tentang ulasan produk? Siapa yang pernah belanja online? Iya, komentar dari pelanggan. Siapa pernah belanja online di sini? Semua. Belanjanya di mana? Shopee, TikTok, Shopee. Nah, ulasan biasa kalian temukan di mana? Bagian komentar. Setelah kalian membeli ya. Jadi di dalam ulasan tersebut kalian bisa lihat komentar yang bagaimana saja jenisnya. Ya, tergantung bintangnya juga ya. Kalau bintangnya semakin maksimal berapa bintangnya? 5, berarti dia semakin baik ulasan produknya. Tapi kalau dia bintangnya semakin kecil artinya semakin buruk ya produk yang sudah dibeli. Nah, jadi dari ulasan tersebut kalian bisa menganalisis ataupun membantu toko untuk mengetahui pola dari pelanggan, begitu ya. Jadi apa saja yang perlu ditingkatkan dari toko tersebut, ya. Makanya itulah pentingnya komentar dari pelanggan atau feedback dari pelanggan untuk memperbaiki kualitas dari si tokonya, gitu ya. Terus kalau opini publik, tahu apa itu opini publik? Apa? Pendapat. Iya, pendapat banyak orang atau masyarakat, begitu ya. Nah, biasanya opini publik ini kita bisa mengetahui bagaimana pemerintahan ya, suatu pemerintahan itu berjalan dan apa kekurangannya. Ini tadi contohnya ya. Untuk ulasan produk ya. Di sini ada ulasan produk tentang pembelian produk di marketplace Shopee menggunakan pendekatan natural language processing, begitu ya. Jadi di sini ada warna contoh satu ya, outputnya. Ini namanya visualisasi data teks. Pernah melakukannya sebelumnya? Belum ya? Tapi pernah melihat visualisasi ini ya, Jadi ini adalah visualisasi untuk data teks. Namanya word cloud. Begitu. Jadi dari output yang sudah tersedia di sini ada warna biru dan warna merah. Apa bedanya visualisasi warna biru dengan warna merah? Yang warna biru komentar apa? Positif. Yang warna merah? Negatif. Ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat ada kata yang paling besar ya. Paling besar disajikan, terus ada yang kecil disajikannya. Artinya apa? Jadi kata yang paling besar tersebut adalah kata yang paling banyak diberikan oleh pelanggan, yaitu tentang bagus ya, kecepatan. Kalau di sini cepat berarti kalau secara umum kalian bisa simpulkan apa yang positif ini? Pengirimannya ya, pengirimannya cepat. Terus produknya bagus, gitu ya. Itu kalau yang komentar positif. Kalau yang warna merah, apa yang kalian bisa kalian simpulkan? Ya, tidak sesuai pengirimannya ya. Berarti kalau dari sisi pengirimannya apa? Lambat ya, cenderung lambat. Terus di sini ada kecewa, ada warna. Berarti warnanya tidak sesuai. Jadi pelanggan banyak yang kecewa. Begitu ya. Jadi ini adalah visualisasi untuk ulasan produk. Nah, kemudian yang ini adalah opini publik ya. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari opini publik? Kalau ini visualisasinya secara keseluruhan. Apa yang bisa disimpulkan? Yang pertama adalah daerah tertinggal ya. Yang paling muncul daerah tertinggal. Dan di wilayah
wilayah mana? Lampung. Ya, Lampung. Jadi kalau kalian masih ingat, ini adalah diangkat pada waktu dulu daerah Lampung itu yang disoroti. Pernah ya? Kalian tahu ya, yang jalannya rusak dan lain sebagainya. Berarti di sini yang disoroti adalah tentang pembangunan. Kalau kemewahannya, kalau kalian masih ingat dulu itu, kenapa? Iya, pejabatnya yang cenderung hidup dalam kemewahan. Gitu ya, jadi ini contohnya. Jadi kalau data mining itu adalah penggalian informasi yang berupa dari variabel, kategori, dan numerik. Tapi kalau text mining ini adalah penggalian informasi dari data teks. Ya, data teks apa tadi? Ada yang bisa mengulang? Apa itu data teks? Data teks itu proses mengubah data yang tidak terstruktur menjadi data yang otomatis. Contohnya data teks? Contohnya apa tadi? Silakan. Contohnya apa? Ulasan produk ya, ataupun dia berupa kalimat, paragraf ataupun kata. Begitu ya. Itu contohnya. Nah, jenis text mining ini ada ketika kita punya data teks, kemudian kita melakukan pengelompokan dan pengklasifikasian. Ya, berarti dia menggunakan algoritma clustering dan klasifikasi. Terus di sini ada natural language processing, yaitu di mana pemrosesan bahasa tingkat rendah yang biasa digunakan untuk bahasa komputasi. Jadi dari data teks yang semula tadi seperti contoh ini, jadi kita hanya proses dia secara sederhana saja, ya. Mencari informasi dari setiap kalimat yang sudah di pre-processing, begitu ya. Terus kemudian nanti kita akan transformasi, terus kita akan lihat faktor dominan apa yang muncul dari komentar tersebut. Itu yang namanya natural language processing. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini tadi ya, yang remove duplicate itu menghapus atau mengeliminasi data teks duplikat agar data bersifat unik atau cuma satu saja yang muncul. Begitu. Terus kemudian cleansing, menghapus simbol tanda baca atau URL apabila kalian mengambil datanya itu dari ulasan di berita, misalkan berita di Google, kan itu kan ada pasti tautannya kan? Nah, itu juga perlu dihapus karena itu tidak bermakna. Kalian hanya ingin mengambil informasi yang terkandung di dalam paragraf tersebut saja, jadi URL-nya tidak perlu. Terus kemudian berikutnya ada yang namanya case coding atau lower casing, yaitu mengubah setiap kalimat atau semua kata itu akan diubah menjadi huruf kecil. Ya, contoh ini berita ini viral, berarti B-nya kecil, ya, F-nya juga kecil ya. Terus yang berikutnya adalah tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi unit kecil. Misalkan dalam kalimat saya suka data, berarti itu dipecah menjadi saya suka terus data. Terus yang berikutnya adalah stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memberi informasi penting. Begitu. Contohnya di sini ada saya adalah mahasiswa. Berarti kata yang tidak penting adalah saya dan adalah. Jadi yang di dalam kurung yang setelah tanda panah itu adalah outputnya, begitu ya. Jadi kalau saya adalah mahasiswa, yang penting adalah mahasiswa. Terus kemudian adalah stemming. Apa itu stemming? Yaitu mengubah kata menjadi kata dasarnya. Misalkan di sini ada seiring dengan perkembangan. Berarti di sini mengubah menjadi iring dan perkembangan. Tapi pada umumnya stemming ini di skip dalam proses pemrosesan teks ya. Kenapa? Karena misalkan pengetahuan kan itu perlu ya untuk dimunculkan mendapatkan informasi. Jadi biasanya di skip saja bagian stemmingnya. Begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, yang berikutnya. Jadi kan tadi kita sudah mempersiapkan data ya, sudah siap untuk dianalisis, anggap begitu.
Nah, berikutnya kita mau mengubah data teks kita tadi yang sudah dipreprocessing menjadi data numerik untuk bisa dianalisis. Gitu ya. Jadi menggunakan algoritma TF ya IDF. Di mana TF IDF ini mengubah setiap kata menjadi sebuah bobot yang namanya W. Begitu. Ya, rumusnya seperti ini. Bisa kalian lihat ya di slide. Dimana kita butuh kata ke T, yaitu T, D-nya itu adalah dokumen ke D, TF-nya adalah kata ke T dalam dokumen D dan seterusnya ya. Kita langsung saja ke contoh sederhana di sini. Ada 3 dokumen ya. Jadi dokumennya ini dalam kalimat ya. Jadi biasa kalau penelitian itu menggunakan dokumen yang memang terdiri dari satu file begitu. Jadi banyak katanya. Kalau ini misalkan saja supaya bisa dipahami nanti proses perhitungannya. Dokumen 1 ada saya suka makan nasi goreng. Ya, dokumen 1 saya suka makan nasi goreng. Dokumen 2 dia makan nasi putih setiap pagi. Dokumen 3 kami semua suka sarapan dengan nasi. Nah, pra pemrosesannya itu adalah hasil yang di bawahnya tadi. Dokumen 1 menjadi suka makan nasi goreng. Ada yang dihapus? Apa? Saya. Yang kedua, makan nasi putih pagi. Yang dihapus apa? Iya. Yang ketiga, suka sarapan pagi nasi. Berarti yang dihapus? Sudah paham di sini ya? Sudah. Berikutnya, di sini ada proses perhitungannya. Saya akan tampilkan Excelnya. Bawa laptop. Nah, jadi dari hasil yang sudah dilakukan pra pemrosesan teks, disusunlah katanya yang di sini. Jadi kalau yang duplikat dibuat menjadi satu ya, satu saja. Jadi katanya ada suka makan nasi goreng putih pagi dan sarapan. Terus kemudian di sini TF kita akan mendaftarkan setiap kata yang sudah kita buat di sini ya, dalam kolom pertama. Dalam dokumen 1 ketika dia ada maka dikasih kode 1. Ketika dia tidak ada dikasih kode 0. Dan seterusnya sampai D. Gitu ya. Terus kemudian kita hitung DFT-nya, yaitu menjumlahkan kata setiap baris ini dalam dokumen. Mengerti? Jadi kita jumlahkan ya, pakai fungsi sum ya, fungsi Excel. Nah, setelah itu baru kita hitung IDFT-nya. Apa rumusnya tadi? Rumus IDFT itu adalah log N dibagi DFT. Nah, DFT-nya kan sudah kita cari. N-nya ini adalah banyaknya dokumen, N besar. N besar adalah apa? Banyaknya dokumen. Sehingga kita input saja di sini rumusnya. Lognya menggunakan basis 10. Ya, di sini kelihatan kan? Di ujung di formula. Jadi log N itu banyaknya dokumen ada 3, berarti 3 dibagi dengan DF. Nah, tinggal kita enter saja. Dapatlah IDF-nya seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, yang berikutnya adalah menghitung bobotnya. Bobot tadi adalah TF dikali IDF. Jadi tinggal kalian kalikan saja. DF kebalikan. TF dikali IDF. Nah, jadi kita buat dulu kolom 3 karena dokumennya ada 3. Jadi masing-masing TF dalam dokumen kita kali dengan IDF. Jadi kalau kita buka rumusnya, formulanya seperti ini. Untuk D1 kata pertama dikali dengan IDF-nya dapat seperti ini. Dan seterusnya sampai yang terakhir.
Sehingga setelah sudah kita buat seperti ini, kan awalnya tadi katanya adalah karakter ya, data kita data teks. Terus kemudian berubah menjadi numerik. Nah, inilah yang akan bisa digunakan kalau kalian menerapkan menggunakan algoritma data mining. Jadi ini yang akan diproses, bukan yang diawali. Gitu ya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa mana kata yang menghasilkan bobot tertinggi? Goreng, putih, dan sarapan. Goreng berada di D1, putih berada di D2, sarapan berada di D3. Jadi itulah kata yang paling dominan dalam setiap dokumen. Jadi ada beberapa library yang harus kita aktifkan di sini. Sebelum diaktifkan, kita pastikan dulu apakah library-nya sudah terinstall. Ya, jadi kalau belum harus di-download dulu, diinstal dulu. Ini juga ya. Oke. Berikutnya kita input data kita kalau di sini secara manual. Tapi bisa juga input menggunakan file TXT ataupun Excel ya. Jadi kalian simpan dulu di dalam drive, terus kemudian dibaca. Begitu ya, data kita sederhana, jadi bisa langsung di input saja. Nah, setelah sudah di input, kita setting dulu stopword-nya adalah bahasa Indonesia. Karena ada 2 kamus ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Serta di sini kita menghapus kata ganti orang yang tidak ada dalam kamus di sini di Indonesia. Jadi ada saya, dia, dan kami. Terus kita setting dulu fungsi pemrosesan seperti yang sudah kita bahas tadi, menjadi huruf kecil, dihapus tanda baca, terus menghilangkan kata yang tidak bermakna atau kata hubung, terus mengubah menjadi satu-satu kata, begitu ya, bukan kalimat lagi. Nah, setelah itu tinggal sudah kita susun fungsinya, baru kita gunakan. Ya. Nah, setelah itu kita gabungkan semua kata unik dengan fungsi ini. Kemudian kita hitung TF-nya. Ini fungsi TF ya. Terus kita hitung DF-nya. Kita baca juga berapa sih dokumen kita. Baru kita masukkan rumus IDF. Ini. Setelah itu kita hitung bobotnya, W. W itu adalah TF dikali IDF. Baru kita susun tampilan data frame-nya, TF IDF-nya. Baru kita cetak hasilnya. Setelah itu kita bisa tampilkan word cloud-nya dan juga bar chart. Begitu. Kalau kita running, oke, sambil menunggu, saya kirim skripnya, coba di laptop kalian masing-masing. Oke, jadi adik-adik sekalian, sekian dari pertemuan kita hari ini, di mana kita sudah mengetahui bagaimana menganalisis dari data teks supaya data tersebut bisa bermakna dan memberikan pengetahuan informasi. Jadi sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu.